Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Hari ini perangkat semuanya enggak? Perangkat Bu. Anak hari ini kita akan belajar tentang hori. Ada yang tahu hori itu apa? Belum Bu. Jadi hori itu menurut bahasa artinya asing atau jarang ditemukan. Wow. Oh bisa gitu Bu. Dalam secara istilah hori itu buku-buku bacaan dalam Al-Quran Diulangi, hori itu secara bahasa artinya asing atau jarang ditemukan. Sedangkan secara istilah, hori itu hukum baca dalam Al-Quran yang memiliki kekhawatiran atau tidak umum. Yang dengan kata lain berbeda dari kaidah tajwid biasa, sehingga disebut asing atau jarang. Apa sih kita belajar itu? Yang pertama untuk mencapai kesempurnaan tilawah. Wow. Yang kedua, kita membaca tepat, kita menjaga pengertian makna ayat tersebut. Nah, ini kita akan belajar tentang bacaan hori. Yang pertama ada Oke, kita lanjutkan pelajarannya ya. Tadi hori itu artinya apa, anak-anak? Asing. Kemudian jarang ditemukan. Ya, terus hukum bacaan ada di Al-Quran yang memiliki banyak kekhususan atau tidak umum. Nah, pada hari yang pertama itu ada sakta. Oke, siapa yang tahu sakta itu apa artinya? Sakta berhenti, kemudian nafas, tidak nafas, berhenti, tidak nafas. Jadi di tengah-tengah bacaan sakta itu kita diajarkan untuk berhenti sejenak tanpa jeda atau tanpa nafas. Guru akan kasih contoh bacaan sakta. Kalian boleh lihat video. Ini pertama. Nah, ini itu termasuk contoh bacaan sakta, di mana nanti di tengah-tengah kalimat bal dan rona itu di tengah-tengah ada huruf sin kecil, itulah yang dinamakan tanda sakta. Di mana di tengah-tengahnya kita itu harus berhenti sejenak tanpa ada jeda atau tanpa ada nafas. Gimana sih cara bacanya? Siapa yang mau mempraktekkan? Siapa yang sudah tahu? Guru contohkan ya. Kalal rona ala qulubihim. Nah, ada jeda di antara bal rona. Boleh kita terapkan
Bacakan bersama-sama. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh kata ini itu terdapat di surat Al-Mutaffifin. Ada juga yang lain itu seperti di surat Yasin dan Al-Kahfi. Kalian bisa lihat ya. Kemudian bacaan yang kedua itu ada ibdal. Ibdal artinya apa? Ganti. Pengganti. Jadi, ibdal itu adalah hukum bacaan di mana kita itu mengganti atau meneruskan bacaan ini. Ini terdapat di surat Al-Aqaf ayat 4. Gimana bacanya? Kita ada dua cara. Yang pertama itu diteruskan. Kalau diteruskan itu bacanya Is-samawati uni. Hamzahnya itu di sukun. Tetapi kalau kita di sini ada tanda ini ya, sholat. Jadi boleh berhenti, boleh lanjut. Nah, kalau lanjut ini kita teruskan. Hamzahnya dibaca sukun. Tetapi kalau kita berhenti di sini, Bis-samawati uni. Jadi hamzahnya ini diganti huruf ya, jadinya ini dikasrah, jadi panjang. Bisa paham anak-anak? Bisa belum? Coba kita pakai bareng-bareng. Yang pertama diteruskan dulu. Kalau diteruskan bacanya gimana? Bareng-bareng. Bis-samawati uni. Nah, coba kalau berhenti. Bis-samawati uni. Nah, inilah yang dinamakan bacaan Ibdal. Nah, selain dua tadi ada sakta dan ibdal. Kira-kira masih ada lagi nggak bacaan murid yang lainnya? Masih, Bu. Ada apa aja ya? Siapa yang tahu lagi? Terus tashil, terus Islam. Jadi yang guru jelaskan itu sudah ada ibdal dan sakta. Nah, kemudian yang empat lagi kita akan teruskan untuk yang selanjutnya. Nah, sekarang kita akan dibagi menjadi dua kelompok, bahas tentang bacaan murid yang lainnya ya. Nanti kalian cari di aplikasi online seperti alquran.com atau nanti kalian mencari pengertiannya, terus dicari ayatnya, ayat berapa, juz berapa, surat apa ya. Kelompok pertama itu imalah sama isma. Orang pengembangan. Yang kedua itu ada tafsir dan cara ada. Ya, kelompok pertama ini ada apa lagi? Ya, waktunya dipanggil ya. Kita dari kelompok 1 di sini silakan membacakan dan juga menjelaskan terkait hukum bacaan iqalah dan juga isma. Oke, yang pertama itu ada imalah. Itu ada di surat Hud ayat 41. Baca Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fiha bismillahirrahmanirrahim wa mursalah. Jadi itu cara baca itu dengan mengirimkan bunyi harokat fathah ke arah harokat kasroh atau bunyi Ulangi bacaannya dulu.
Tadi yang dibacakan Badui sudah benar apa belum? Untuk bacaan Malah Sudah. Lanjut yang kedua. Bacaan kedua itu ada Isma mencapai para pedoman yang berusaha dengan cara apa mbak? Mengonyolkan bibir saat mengucapkan. Berarti kayak gini ya bu. Lata man. Aku kurang monyong. Kurang jelas kamu yang jelas ya. Monyongnya kurang bu monyongnya. Tadi bacaan Ismail yang dibacakan oleh Dasya ini sudah benar apa belum? Kurang lebih baik. Sekarang belum kasih tahu cara yang benar ya baca Ismail itu bacanya kan lata mana itu kan tulisannya. Nah bacaan yang benar itu di tengah-tengah mulut itu dimonyongkan. Seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lata mana. Sudah paham? Sudah tahu? Ya. Terima kasih. Oke teman-teman, kami dari kelompok ingin membacakan ayat yang ada tasbih dan nakal. Nanti akan dibacakan oleh Mbak Istri dan Mbak Tika. Ya, yang pertama itu tasbih yaitu memberikan keringanan bunyi antara hamzah yang dibaca jelas dan hamzah yang dibaca seperti alif. Contohnya Kami menjabarkan di Quran surat Fussilat ayat 44. Jami'u Quran surat Fussilat ayat 44. Jadi memberikan keringanan bunyi antara hamzah yang dibaca jelas atau trafik dan hamzah yang dibaca seperti alif. Oke, untuk bacaan tasbih dibaca oleh Bapak sudah benar belum? Sudah belum ya, karena untuk hamzah yang kedua itu belum diringankan. Oh iya, berarti bacanya masih jami. Yang benar itu Bismillahirrahmanirrahim. Jami. Jadi hamzah yang kedua itu diringankan ya. Biar tahu jelas. Jami. Sudah paham untuk tasbih? Bacaan tasbih? sudah bu. Lanjut. Yang kedua yaitu nakal, yaitu memindahkan harokat dari satu huruf, biasanya haza ke huruf mati sebelumnya, lalu haza yang tersebut di dua. Contohnya terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Gimana tadi yang bisa Gak cuma istilah jelas. Dalis hul suba dan iman. untuk bacaan apa yang dibaca Mbak Istri ini sudah benar atau belum? Siapa yang mau membenarkan? Oke. Untuk yang 60 ini kan memindahkan harakat dari satu huruf biasanya hamzah kemudian mati sebelumnya lalu hamzah terus kedua. Jadi tulisannya kan biksal ismu, tapi yang benar bacanya itu biksalismu. Biksalismu bukan biksalismu. Sudah paham untuk bacaan apa? Sudah. Terima kasih. Jadi kita hari ini sudah belajar bacaan murid ada 6. Dua tadi sama Bu Fadila itu bacaan saka dan tidak. Nah, tadi yang diskusi itu ada 4. Ada imala, isma, tasbih dan nakal. Sudah paham ya semua ya? Sudah. Oke, gimana anak-anak? Sudah lelah? Lelah letih lesu loyo. Oke, tadi kita sudah belajar mengenai bacaan murid itu ada 6. Sudah paham? Paham. Silakan nanti setelah kalian sudah tahu, silakan kalian praktekkan dalam membaca Al-Quran. Dan gunanya tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Naila.
supaya dalam membaca Al-Quran lebih fasih, lebih indah, betul sekali. Jadi harapannya setelah kalian mempelajari buku bacaan murid ini, nantinya kalian bisa aplikasikan ketika kalian membaca Al-Quran. Nah, setelah itu untuk tindak lanjutnya, silakan kalian membuat video proyek. Kalian sendiri membuat video proyek terkait bacaan buku bacaan tadi. Ya, misalkan kalian menjelaskan imalah itu pengertiannya apa, terus bacakan contoh suratnya. Yang misalkan nih, fiha bismillahirrahmanirrahim wa mursaha, gitu ya. Nanti silakan kalian buat video pribadi dan silakan kalian upload di Instagram boleh, di YouTube juga boleh, oke? Dan nanti silakan untuk linknya bisa di-share di grup kelas, ya. Siap Ibu. Oke, ditunggu sampai pertemuan selanjutnya. Mungkin untuk pembelajaran kali ini Ibu cukupkan terlebih dahulu karena waktu juga sudah siap. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dari Ibu mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam